apa dulu. Tapi kita nggak punya waktu untuk bahas. Tapi tugas ini sudah ya. Nanti ketika di labor kita akan sambungkan nih. Tapi sekarang ibu mau menjelaskan bagaimana melakukan pemeriksaan fisik secara garis besar saja ya. Yang pasti melakukan pemeriksaan fisik itu pada sistem apapun itu sangat tergantung kepada apa keluhan pasien ya. Kan kalau kita di Kepdas ada belajar pemeriksaan fisik head to toe. Ada kepala sampai ke kaki. Pernah ke dokter? Nah ya, yang diperiksa dokter tuh apa? Perut. Apakah semua diperiksanya? Tidak. Kenapa perut yang diperiksa? Karena ngomongnya sakit perut. Iya kan? Iya. Coba bilang tanda saya sakit. Apa yang diperiksa? Dada. Ada nggak diperiksa perut? Tidak. Ada mungkin. Mungkin ada periksa tapi hanya konfirmasi saja. Ya kan? Ada nggak diperiksanya kaki? Tidak. Ada. Ya kan? Nah, itu artinya apa? Pemeriksaan fisik dilakukan sesuai dengan keluhan, ya, sesuai dengan butuhnya dia tahu apa gitu. Kita butuh data apa? Ingat di pengkajian itu pengkajian itu ada tingkat-tingkatannya ya. Yang pertama kita lakukan apa di pengkajian? Identifikasi anamnesa. Tanya dulu keluhannya apa, kenapa, kira-kira apa yang dilakukan, bagaimana ya. Baru nanti kita konfirmasi dengan pemeriksaan fisik. Itu dia yang ngeluh sakit perut ya diperiksa perutnya. Ngeluh sakit dadanya diperiksa, tekanan darahnya, EKG-nya mungkin kalau lihat ya. Nah, setelah kita lakukan pemeriksaan fisik baru kita dilakukan pemeriksaan anamnesa. Oh, ini kayaknya ada massa. Coba di USG dulu. Coba CT scan dulu. Ya kan, coba di Krisma dulu, barium enema dulu. Coba di endoskopi dulu untuk memastikan. Itu ya. Nah, sekarang di pemeriksaan fisik abdomen, saya mau menyampaikan bahwa kalau pemeriksaan fisik abdomen itu lebih cenderung ke sistem pencernaan ya. Ketika kita ke dokter tadi yang diperiksa perut, sebenarnya dokter itu bukan hanya melihat perut. Apa yang dilihatnya? Ada pasien yang mengeluh sakit perut, pasti ketika datang kita sudah lihat pasiennya sepertinya dia ada sakit. Itu sudah bisa kita lihat kan? Nyanyi sekali. Terus pasiennya pucat kayaknya. Ya kan? Salaman dipegang tangannya, oh dingin. Lihat kakinya, oh iya pucat, dingin. Mungkin dia akan pegang kaki. Ya, yang menunjukkan bahwa secara garis besar itu juga dinilai. Oh, kalau anak-anak terutama rambutnya kasar, kuning, ya kan? Oh iya anaknya kurus, ya kan? Kayaknya anaknya kurang gizi, deh stunting ini, ya kan? Itu kira-kira. Kemudian kalau kita pemeriksaan fisik urutannya apa? Inspeksi, Palpasi, perkusi, auskultasi. Kalau di pencernaan atau abdomen, auskultasi. Kenapa? Karena ada bising Usus. sangat Sensitif. Ya. Jadi setelah infeksi kita lihat apa yang kita infeksi, lihat apakah ada bekas operasi, apakah ada benjolan mungkin ya yang bisa terlihat, bagaimana pergerakan nafasnya, nafas perut, nafas abdomen dan lain sebagainya. Silakan lihat di SOP. Kemudian jangan dipegang-pegang dulu, tapi lakukan auskultasi. Auskultasi untuk mencari bising Usus. Berapa normalnya bising usus? 5 sampai 35. 5 sampai 35. Rentangnya panjang sekali. 6 kali per menit aja itu masih normal. 35 kali per menit itu masih normal. Menunjukkan dia sangat sensitif. Ya, dicolek dikit aja udah kan? Ya, stres sedikit saja sudah meningkatkan bising. Nah, secara garis besar pemeriksaan fisik apakah ada infeksi, auskultasi, palpasi, perkusi, biasakan kita membagi abdomen jadi 4 kuadran atau 9 kuadran. Kalau saya lebih cenderung 4 kuadran ya. Terus saya membuat garis imajiner, terus membayangkan yang sebelah atas apa isinya,
kiri atas apa isinya, kiri bawah apa isinya, kanan bawah apa isinya. Ya, kemudian kita lakukan auskultasi. Kalau bising usus biasanya dengan bel. Ini bel, ini membran. Ya, masukkan, didengar di area bawah dulu, kemudian atas. Nah, bunyi bising usus seperti apa? Macam-macam. Ada kriuk, ada bubuk, ada kus, macam-macam lah. Nah, silakan nanti dicobakan bising usus teman-teman ya. Nah, sehingga bising usus tuh nggak bisa kayak gini aja kita periksa, nggak akan kedengaran, harus bataman. Ya kan? Kenapa? Karena 5 kali per menit aja dia normal. Dengan arti kata 1 kali dalam berapa tuh? 20 detik. Dalam berapa? 15 ya. Dalam 15 detik itu masih normal, otomatis kita harus Oke ya. Ada pertanyaan? Ya. Jadi untuk memastikan bising ususnya normal, menurun atau meningkat itu cobalah hitung sampai 1 menit. Ya, karena bisa aja di sini setengah menit dia hanya sekali bunyi. Nanti setengah menit lagi cepat-cepat ya. Itu auskultasi. Sebenarnya auskultasi Druids ada, bunyi vaskuler juga ada. Silakan baca saja SOP. Bising usus kita harus mampu ya. Kemudian kita palpasi. Palpasi tetap sama. Ya. Palpasi jangan ragu-ragu. Pegangnya harus gentle. Tangannya jangan digeser-geser, angkat kalau memindahkan. Palpasi dangkal itu ada berapa senti? 3 sampai 6 ya. Ada di panduan ya. Dengan 1 tangan. Ya. Oke. Tetap kita palpasi dari kanan bawah, kanan atas, kiri atas, kiri bawah. Sambil mengidentifikasi ada nggak benjolan. Kalau ada benjolan nanti fokus ke benjolan itu, diukur kira-kira sebesar apa ya, sebesar telur ayam ini kayaknya. Ya, tapi sebelum palpasi tanya dulu ada nyeri nggak di abdomen? Nyerinya sebelah mana? Oh, sebelah kanan bawah terakhir diperiksa. Kanan bawah. Ya, karena nyeri nanti akan membuat hasilnya jadi aneh. Itu palpasi. Kalau itu palpasi apa? Simpel palpasi ya. Tapi ada palpasi manual, double palpasi, yaitu dengan mengangkat dari bawah dan menekan dari atas. Biasanya palpasi hepar. Di video saya sudah jelas, palpasi hepar itu mulai dari sejajar dengan umbilikus, angkat ya dari bawah terus dorong ke atas. Ya, ketika pasien menarik nafas dalam, membuang nafas. Ya, baru diperiksa. Hepar ada di mana? Di kanan. Kanan, abdomen kanan atas di mana? Di bawah arcus costarum. Ya, jadi lengkungan iga. Normalnya hepar tidak melewati lengkungan iga. Ya, di bawah iga. Sehingga kalau diraba sebenarnya hepar tidak Teraba. Hepar tidak teraba. Tapi kalau teraba berarti ada masalah di Berarti risiko itu hebat. identifikasi Tidak berapa melebihi. jari terabanya tulang iga. dan teksturnya bagaimana. Ada pertanyaan? Kadang-kadang saya untuk pemeriksaan fisik, pemeriksaan hepar juga termasuk yang dikeluarkan di ujian SC. Nah, itu palpasi. Kemudian kita lakukan perkusi. Perkusi itu yang bergerak adalah pergelangan tangan. Jangan ini. Karpal. Bukan kayak gini. Ini. Ya. Perkusi tetap dari bawah. Normalnya bunyinya apa? Timpani. Timpani, semua area abdomen. Kalau paru, dada, resonan. Ketika kita palpasi semua areanya, ternyata ada bunyi agak redup atau padat. Nah, itu aneh ya. Nah, itu kemungkinan ada massa. Baru fokus nanti membedakan mana yang timpani, mana yang keras, yang peka. Cari di YouTube, baca Sehingga dulu dengan timpani. perkusi kita bisa mengetahui ukuran sebuah massa.
sebuah massa atau isi sebuah massa. Itu kira-kira untuk pemeriksaan abdomen. Ya. Nanti kita bahas ini bagaimana kelanjutannya dari anamnesa sampai ke pemeriksaan fisik sampai ke pemeriksaan